Tuhan berkati anak GKE setiap waktu, agar kami tidak tersesat dan terjatuh saat melangkah. Tuhan, ajarlah kami bersyukur setiap hari. Kami mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid-Mu. Kami satu anak GKE mengasihi-Mu, ya Yesus, tulus setia, bersukacita dan semangat melayani. Kami satu anak GKE, harapan dalam keluarga, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Iya, terima kasih Kak Titin. Ya, lagu ini memberikan semangat kepada kita ya untuk senantiasa melayani anak-anak kita. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan yel-yel pelayanan anak GKE 3S 3B. Ya, terima kasih dari Sekolah Minggu Jemaat GKE Sampit yang sudah menampilkan yel-yelnya. Kakak-kakak juga diberi kesempatan nanti mungkin dari jemaat Sekolah Minggu kakak-kakak mau seperti itu juga, silahkan kirim videonya kepada kami supaya kita siarkan, supaya kita tampilkan di pertemuan kita. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan salam informasi dari Ibu Ketua KPAS Sinode GKE, yaitu Ibu Dr. Andaswani, kami persilahkan. Shalom, salam sukacita, salam damai sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada, se-GKE dalam pelayanan anak. Tuhan memberkati dimanapun kita berada, dan pada kesempatan yang sungguh luar biasa ini, di persiapan materi bahan ajar dari buku 3B jilid 1 untuk bulan Mei yang nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Tinggi Triswendo STH untuk dapat mempersiapkan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua ya. Pada sore hari ini lebih mendekati 40 room ya yang sudah dibuka.
Dan semoga apa yang kita dengar bisa kita sampaikan kepada semua rekan-rekan pelayanan yang ada se-GKE di tempat di mana kita berada. Karena bagaikan jembatan ya, Sinode juga melalui KPA menjembatani ke KPA Resort dan KPA Resort kepada SPA jemaatnya dan guru sekolah minggu yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, kakak-kakak pelayanan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami minta Kak Titin bukakan flyernya, bahwa sejak 29 Juli 2023, di GKE telah mendeklarasikan bahwa GKE, Gereja Kalimantan Evangelis itu adalah Gereja Kalimantan Evangelis yang ramah anak. Di sini kami akan bukakan flyer, satu PPT, bahwa gereja ramah anak itu apa? Itu adalah lingkungan di mana ada sosial dan fisik untuk anak beribadah dan menjamin terpenuhnya hak-hak anak melalui berbagai kegiatan, yaitu PIK. P-nya positif, I inovatif, dan K-nya kreatif yang terintegrasi dengan kegiatan gereja. Di mana di dalam lingkungan sosial, di sini adalah gereja sebagai sebuah komunitas yang terdiri dari individu, keluarga, majelis, pengurus kategorial, dan sebagainya. Dan lingkungan fisik, gereja sebagai tempat atau ruang beribadah dan kegiatan yang aman dan nyaman, membangun sistem perlindungan anak dan berbasis gereja. Kiranya dari lembar yang kita buka bersama ini dapat kita terjemahkan ya di dalam pelayanan anak yang ada di tempat kita, bagaimana peningkatan fasilitas yang ada untuk menunjang pelayanan yang ada. Dan tentunya dalam pelayanan ini memerlukan waktu. Kita beberapa waktu ini mengevaluasi bahwa pelayanan anak di GKE dalam ibadah sekolah minggu yang ditetapkan di gereja di hari Minggu, itu kita sadari sangat terbatas ya. Ada gereja yang memang mempunyai gedung khusus, sehingga tidak terbatas waktu. Tetapi ada beberapa gereja juga karena berbagi tempat, sehingga harus mengatur waktunya. Bagaimana ibadah yang untuk sekolah minggu, bagaimana ibadah yang untuk jemaat. Nah, ini menjadi sebuah tantangan karena kegiatan aktivitas begitu banyak. Karena itu KPA Sinode menghimbau adanya di hari-hari yang, karena setiap hari kita yakini harinya Tuhan ya, anak-anak, tidak hanya hari Minggu. Hari Senin, Selasa, sampai Sabtu adalah harinya Tuhan. Ada beberapa gereja yang sudah memberikan satu kesempatan untuk tempat anak bertemu kembali bersama temannya, tidak hanya hari Minggu. Ya, silakan slide yang satunya, Kak Titin. Oke, masa anak-anak ini sangat terbatas, ya. Masa anak-anak ini sangat terbatas. Mereka di genggaman kita itu sampai usia SD, usia yang rata-rata 12 tahun. Setelah itu mereka akan menuju pra-remaja, remaja, pemuda, dan sebagainya. Karena itu bagaimana kesempatan yang kita punya, kita bisa memberikan satu perhatian, mungkin ada Senin ceria, Selasa gembira, Rabu sukacita, ya, pakai nama-nama buah-buah roh, sehingga itu bisa menambah waktu anak-anak bersama kakak-kakak sekolah minggu. Dan juga dihimbau pada hari yang lain bisa didampingi orang tua murid. Beberapa waktu kemarin, GKE, sejak ulang tahun GKE di bulan April di 2004, ada CBN, yaitu Cahaya Bagi Negeri, yang akan bekerja sama MOU dengan GKI untuk membantu menambah dalam hal peningkatan informasi dan juga kreativitas yang ada. Nah, nanti kita menunggu surat dari Sinode, bagaimana itu nanti dapat tersosialisasikan, dan ini bisa digunakan di hari-hari selain hari Minggu. Itulah yang boleh kami sampaikan. Nanti Kak Sari bisa menambahkan kembali. Mungkin ada informasi yang perlu ditekankan kembali. Nah, ini yang dengan harapan kita bulan depan bisa bertemu kembali pada persiapan materi ajar bulan Juni. Dan pada bulan Mei ini ada 2 hari besar gerejawi yang sangat penting, yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan hari Pentakosta. Baik, kita simak dengan seksama
supaya kita tidak tertidur atau mengantuk, karena hamba Tuhan Bapak Pendeta Tinggi menyiapkan PPT-nya luar biasa untuk kita semua. Terima kasih untuk pelayanan anak GKI kita. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Kami kembalikan ke Kak Sari. Ya, terima kasih Ibu telah menyampaikan informasi kepada kita semua. Nah, saya menambahkan sedikit saja, kita GKS telah melakukan MOU dengan CBN, Cahaya Bagi Negeri. Di antaranya ada beberapa 3 program yang akan dilaksanakan, yaitu parenting yang pertama, kedua untuk sekolah PAUD, dan yang ketiga Superbook. Nah, untuk di sekolah minggu kita kerjasama, rencananya akan menggunakan kurikulum Superbook. Tapi kurikulum ini sebagai suplemen atau tambahan dari kurikulum yang kita sudah laksanakan. Bagaimana dijelaskan tadi, bisa dilaksanakan untuk di hari selain hari kita mengajar di minggu. Seperti tadi dikatakan, Kamis ceria, Rabu gembira, atau Sabtu sukacita, seperti itu. Nanti akan diadakan sosialisasi untuk semua guru-guru sekolah minggu, ketua-ketua SPA, ketua jemaatnya juga dalam hal ini yang untuk memutuskan apakah nanti menggunakan kurikulum yang akan dilayani oleh Superbook ini. Baik, itu untuk informasi sementara. Selanjutnya kita akan lihat aja nanti perkembangannya bagaimana setelah ada arahan dari MPH Sinode GKI. Baik, kita akan memasuki penyampaian materi untuk bulan Mei ini yang akan diawali oleh pengantar dari Ibu Pendeta Happy Sylviana Undas MTH. Kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Sari. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Ya, baik. Saya boleh minta tolong dengan Kak Titin ya untuk share screen. Saya mungkin akan tutup video karena saya takut sinyal saya ini tidak stabil. Jadi saya akan tutup video dulu ya supaya oke. Ya, kalau boleh Kak Titin yang di PowerPoint. Kita tunggu sebentar ya. Ini sudah bisa terbuka. Jadi saya sambil jalan juga, saya akan bawakan ini. Jadi sebenarnya pengantar untuk hari ini tidak jauh berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jikalau kakak-kakak yang mengikuti pada hari ini juga sudah mengikuti pertemuan-pertemuan sebelumnya dari persiapan kita. Jadi yang harus dilihat adalah bahwa bahan ajar sekolah minggu GKE untuk tahun 2024 ini terdiri dari buku 3B jilid 1. Jadi kami harapkan semua sekolah minggu, baiknya memang seluruh guru sekolah minggu ya, tetapi minimal disesuaikan dengan kemampuan dari KPA dan SPA setempat. Paling tidak mudah-mudahan pada bulan April ini sudah memiliki buku 3B jilid 1 ini yang dalam sepanjang bulan di tahun ini akan kita gunakan. Dan juga suplemen yang sudah dikirimkan dari pihak KPA Sinode GKE juga diharapkan sudah mulai dipelajari dan juga memperhatikan DMPSM, Daftar Minggu Pelajaran Sekolah Minggu. Nah, untuk bahan ajar sekolah minggu GKE tahun 2024 ini pada slide selanjutnya Kak Titin, kita berfokus tentang berbuah. Jadi saya ulangi lagi bahwa fokusnya adalah berbuah yang berarti menumbuhkan karakter Kristiani pada anak. Jadi bahan-bahan ajar tadi bisa dibaca dan dikelola kembali
untuk bisa dikembangkan menjadi bahan ajar yang bertujuan untuk menunjukkan buah-buah tindakan Kristiani. Caranya adalah dengan memperhatikan subtema bulanan yang ada dalam DMPSM GKE tahun 2024 ini. Jadi sub-subtema dalam setiap bulan bisa diperhatikan. Lalu bahan ajar juga hari-hari besar gerejawi yang ada di bulan yang akan kita persiapkan. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua KPA Sinode GKE, bahwa pada bulan Mei ini kita akan memiliki 2 hari besar gerejawi yang juga merupakan serangkaian dari hari besar gerejawi pada bulan Maret yang lalu ya, Paskah begitu, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus ke surga dan Pentakosta. Boleh pada slide selanjutnya, Kak Titin? Nah, saya hanya ingin memberikan penjelasan umum. Jadi di bagian daftar minggu pelajaran sekolah minggu GKE tahun 2024, kalau kakak-kakak bisa perhatikan ya, DMPSM itu, maka ada alternatif ada beberapa alternatif untuk melakukan hari besar Jawi ini untuk hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi alternatif yang pertama yaitu kalau sekolah minggu melaksanakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga itu tepat pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 menggunakan minggu pelajaran 23 secara lengkap yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Jadi full begitu ya. Maka pada hari Minggunya pada tanggal 12 Mei itu bisa menggunakan minggu pelajaran 44. Nah, jadi karena minggu pelajaran 23 sudah dilaksanakan hari Kamisnya, maka hari Minggunya itu bisa menggunakan minggu pelajaran 44. Lalu ini juga akan berakibat di 20 Oktober 2024. Jadi hari Minggu 20 Oktober 2024 itu ada pilihan bagi sekolah minggu ingin mempelajari MP44 atau MP43 gitu. Nah, untuk sekolah minggu yang menggunakan alternatif pertama, maka dia pada tanggal 20 Oktober 2024 itu akan menggunakan minggu pelajaran 43. Yaitu alternatif pertama, hari Kamis diadakan sekolah minggu seperti biasa dengan menggunakan minggu pelajaran 23 lengkap. Ya, jadi itu alternatif pertama. Nah, alternatif kedua yaitu sekolah minggu bisa membagi dua. Minggu pelajaran 23 itu dibagi jadi dua. Jadi di hari Kamis itu mempelajari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5, sehingga hari Minggunya mempelajari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 gitu. Jadi MP23 itu dibagi jadi dua bagian begitu. Nah, lalu pada tanggal di 20 Oktober 2024, nah itu ada dua pilihan yang bisa diambil, mau mempelajari MP43 atau MP44. Jadi untuk sekolah minggu yang membagi dua nas hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, maka di tanggal 20 Oktober itu punya dua pilihan. Itu alternatif yang kedua. Alternatif yang ketiga, boleh Kak Titin? Alternatif yang ketiga, kami juga menyadari bahwa ada juga sekolah minggu yang pada hari Kamis tidak ada sekolah minggu sama sekali ya. Jadi ya mungkin libur seperti biasa karena ini memang adalah libur nasional ya, tanggal 9 Mei 2024 ini libur nasional. Jadi mungkin ya masih ada sekolah-sekolah minggu yang tidak ada pelayanan anak sama sekali di hari itu. Sehingga hari kenaikan Yesus Kristus ke sorganya itu akan dirayakan pada minggunya begitu. Jadi ada kemungkinan alternatif seperti itu sehingga pada hari Minggu itu dia akan menggunakan MP23 lengkap. Nah, itu bisa juga seperti itu dan pada 20 Oktobernya itu ada pilihan MP43 atau MP44. Nah, untuk jelasnya Kak Titin bolehkah membuka tadi daftar minggu pelajaran dulu ya supaya saya bisa menunjukkan bagiannya. Bolehkah diperlihatkan daftar minggu pelajaran dulu? Mungkin bisa langsung ke bulan Mei, Kak. Ya, ini adalah tabel ya, kakak-kakak. Saya harap sudah memiliki karena ini sudah dibagikan mulai
bulan Januari. Nah, pada tanggal 9 Mei, nah itu kakak-kakak ya, ada pilihan ya, mau menggunakan MP23-nya lengkap, berarti Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, atau membagi terlebih dahulu menjadi Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5 bagian pertama. Nah di hari Minggunya, nah ini ada pilihan lagi kan ya, bagi kakak-kakak atau sekolah minggu yang tidak merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis, berarti dia akan merayakannya di hari Minggu tanggal 12. Maka MP23 secara full akan dilakukan, atau dia lanjutkan ya yang sudah dilakukan pada hari Kamis yang lalu. Jadi tetap hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu dirayakan pada hari Kamis dan juga Minggu secara berkelanjutan begitu ya, kalau memilih untuk dilanjutkan. Nah, tetapi bagi sekolah minggu, nah iya Kak, nah itu ada ada tabel yang dikasih warna ya sedikit coklat-coklat kuning lah gitu ya. Itu kalau di hari Kamis sudah mempelajari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11, maka di hari Minggunya bisa ke Minggu pelajaran 44. Nah, jadi itu tentang hidup sebagai warga kerajaan surga. Jadi sudah bisa melanjutkan ke MP 44 saja. Jadi bukan berarti tidak ada nas lagi ya di hari Kamis. Jadi kalau sudah dirayakan hari Kamis begitu, lalu di hari Minggu mungkin mau yang berbeda lagi karena sudah di hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita akan bicara masih berkaitan dengan surga. Nah, bagaimana nih menjadi warga surga tetapi masih hidup di dunia? Nah, itu ada di minggu pelajaran 44. Jadi dia masih berkelanjutan ya kakak-kakak. Nah, lalu kemudian ke bulan Oktobernya Kak, di scroll ke bawah ke bulan Oktober. Iya. Nah, bagi alternatif tadi akan mempengaruhi ke bulan Oktober juga ya Kak untuk pemilihan minggu pelajaran. Jadi kalau sekolah minggu yang sudah mempelajari minggu pelajaran 43, maka dia pada bulan Oktober tanggal 20 itu dia harus mempelajari minggu pelajaran 44. Nah gitu. Tapi bagi sekolah minggu yang pada hari Minggunya tetap menggunakan MP23 baik yang secara lengkap atau bagian yang kedua, maka dia bisa memilih dia mau mempelajari MP43 atau MP44 karena ini juga sebenarnya masih sinkron ya antara MP43 dengan MP44 ya. Jadi tadi surga tempat tinggal orang percaya dan hidup sebagai apa tadi Kak, boleh turun ke bawah, hidup sebagai warga surga ya. Hidup sebagai warga kerajaan surga. Jadi dia masih tema-temanya itu masih berdekatan, jadi tidak berjauhan juga. Jadi kalaupun dipilih tidak jadi masalah. Yang mana dipilih dia tetap memiliki tema yang sinkron, baik dengan pilihan temanya maupun juga dengan tema pada minggu sebelum dan sudahnya di bulan Oktober. Boleh kembali lagi Kak ke slide yang pengantar. Iya, jadi kalau sudah ya kakak-kakak, maka pengantar selanjutnya saya hanya mengingatkan saja untuk pelaksanaan sekolah minggu. Saya mohon maaf ada suara latar ya. Untuk pelaksanaan sekolah minggu seperti biasa ya, jadi dia bisa seperti yang sudah terjadi juga di buku 3B jilid 2 ya kakak-kakak. Kalau di jilid 1 ini kan dipisah ya dari kelas kecil, kelas besar. Kelas kecil, kelas tengah, kelas besar itu kan masing-masing liturginya ya. Tetapi kalau kita di buku 3B jilid 2 yang lalu, itu dari awal sampai pertengahan digabung semua kelas, baru mulai dari bercerita sampai penutup, itu yang dipisah. Nah, kakak-kakak di sekolah minggu silahkan menyesuaikan secara khusus bagi sekolah minggu yang sudah memiliki kelas ya, apakah ingin membuat dia mandiri dari awal sampai akhir atau digabungkan nanti baru dipisah pada bagian tengah sampai akhir. Nah, itu jadi silahkan disesuaikan. Alat peraga cerita Alkitab juga sangat boleh disesuaikan, baik sesuai dengan metode yang sudah ada di 3B jilid 2 yang teratur ya. Jadi kayak misal minggu pertama itu menggunakan kotak bercerita, lalu mungkin ada pakai wayang, ada menggunakan
scrapbook dan seterusnya. Kalau sudah ditentukan, maka bisa ikuti saja sesuai yang sudah ada, atau mengikuti yang ada di dalam buku 3B jilid 1 dan juga suplemen yang sudah ditawarkan, atau sangat memungkinkan sekali kakak-kakak semua mengembangkan kembali di persiapan masing-masing sekolah minggu untuk menggunakan kreativitas yang lainnya. Nah, itu sangat diperbolehkan. Nah, dan juga untuk persiapan bahan ajar, seperti biasa kakak-kakak, pesan selanjutnya Kak Titin, ini persiapan kita pada hari ini itu adalah secara umum, karena ini difasilitasi oleh KPA Sinode GKE bersifat umum. Yang lebih khusus lagi, maka itu akan diatur sesuai tingkat penata layanan anak yang ada di jemaat atau di resort masing-masing, dan bisa disesuaikan. Dan juga karena waktu kita sangat terbatas, tentu mungkin tidak semua juga ya bahan ajar sudah dipelajari oleh kakak-kakak semua, begitu. Mungkin nanti setelah pada saat penjelasan hari ini atau juga pada saat mempelajari nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka bisa diselesaikan dulu ya kakak-kakak di tingkat penata layanan masing-masing. Tapi kalau misalnya sudah mentok begitu ya, tidak ada penyelesaian atau mungkin perlu inspirasi dan lain sebagainya, maka bisa pertanyaannya dikirimkan ke WA group yang sudah ada ya untuk KPA Sinode GKE, baik yang per wilayah atau yang se-GKE. Nah, saya kira itu saja kakak-kakak pengantar dari saya terkait persiapan yang akan sebentar lagi kita ikuti bersama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Pendeta Tingge yang sudah bersedia memfasilitasi kita, dan Tuhan Yesus memberkati persiapan dan kegiatan kita hari ini. Saya kembalikan langsung ke Pendeta Tingge atau Kakak Sari. Silakan. Ya, silakan Pak Pendeta Tinggi Kriswendo. Iya, baik. Terima kasih, Kak Sari, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Iya, baik. Ya, izinkan saya pada sore hari ini akan menyampaikan materi terkait untuk bahan ajar untuk bulan Mei tahun 2024. Jadi, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Ibu Pendeta Happy Septiana Undas, kita mencoba menggunakan waktu yang terbatas seperti itu, supaya setidaknya bisa memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita sepanjang bulan Mei tahun 2024. Jadi kalau berdasarkan yang sudah ditentukan oleh KPA Majelis Sinode GKE, untuk bulan Mei tahun 2024 kita mengangkat subtema, yaitu Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudus bagi kita. Nah, selanjutnya silakan Kak Titi. Nah, berkaitan dengan itu, kakak-kakak guru sekolah minggu, pada bulan ini sebetulnya kita bukan cuma dua ya kakak ya, ada hari gerejawi yang kita peringati seperti itu. Kalau secara global ataupun dunia memang dua, tetapi secara khusus itu pada hari Minggu tanggal 5 Mei kita juga merayakan yang namanya Hari Pendidikan GKE seperti itu. Nah, kemudian hari besar gerejawi yang secara umum yang kita laksanakan juga adalah yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Selanjutnya Kak Titin. Dan juga ya selanjutnya lagi Kak. Ya, nanti pada tanggal 19 Mei itu kita juga melaksanakan ada yang namanya Hari Turunnya Roh Kudus ataupun Hari Pentakosta yang pertama seperti itu. Nah, jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Pendeta Happy tadi, bisa mundur lagi Kak Titin? Iya, mundur lagi sedikit Kak. Nah, pada hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024, di situ nanti bisa diberikan alternatif kepada guru-guru sekolah minggu, entah mereka mau mengadakan yang namanya ibadah, semacam sekolah minggu ataupun hari anak apalah segala macam seperti itu, supaya materi kenaikan Tuhan Yesus di surga itu bisa dilaksanakan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita memperhatikan daripada kegiatan gereja kita seperti itu, kita memang rata-rata mengadakan untuk persiapan cerita segala macam memang cuma untuk hari Minggu seperti itu. Nah, tetapi sesuai dengan kesepakatan yang ada, kami juga tetap menyediakan bahan ajar untuk hari Kamis pada tanggal 9 Mei tahun 2024 ini
Karena kami juga mempertimbangkan seperti itu, siapa tahu guru-guru sekolah minggu nanti mau menggunakan alternatif pertama ini seperti itu. Jadi hari Kamis itu menggunakan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, dan selanjutnya Kak Titin. Nah, hari Minggu tanggal 12 itu nanti menggunakan minggu pelajaran yang ke-44 yang diambil dari Matius pasal 13 ayat 33, 44, 52, yaitu hidup sebagai kerajaan sorga, di mana di situ nanti kita akan belajar tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Seperti itu. Iya. Selanjutnya, Kak. Nah, adapun lanjut, Kak. Lanjut lagi, Kak Titi. Ya, nah jadi penjelasan subtema bulan Mei 2024 yang sudah disepakati oleh KPRD Sinode, yaitu Yesus naik ke sorga dan memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Jadi setelah anak sekolah minggu itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pada bulan April yang lalu, nah maka pada bulan Mei anak sekolah minggu akan belajar tentang kenaikan Yesus ke sorga dan juga pencurahan Roh Kudus, ataupun yang lebih kita kenal juga dengan yang namanya Hari Pentakosta. Nah, hari kenaikan Yesus ke surga ini mengajarkan kepada anak sekolah minggu bahwa ia berkuasa atas dunia dan surga. Nah, setiap orang yang percaya telah menerima penebusan dari Yesus Kristus tidak lagi disebut sebagai manusia yang berasal dari dunia, tetapi diutus ke dunia. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga mengimani bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu anak sekolah minggu sebagai manusia yang utuh dan merupakan bagian dari orang yang percaya. Nah, anak sekolah minggu juga terhisap ataupun termasuk seperti itu ya. Terhisap itu bukan tersedot seperti itu ya. Kakak-kakak guru sekolah minggu itu maksudnya adalah tertarik ataupun terkumpul seperti itu dalam pernyataan Tuhan Yesus itu. Ya, selanjutnya Kak Titin. Nah, hal tersebut itu juga menunjukkan bahwa anak, ya, cepatan Kak. Ya, adalah warga kerajaan sorga, sehingga anak sekolah minggu perlu menunjukkan. Nah, di sini dikatakan tadi di awal adalah apa? Buah-buah sebagai warga kerajaan sorga yang masih menjalani pengutusan di tengah-tengah dunia ini, agar pada saatnya nanti kita juga disatukan dalam surga yang kekal. Nah, untuk terus dapat berjuang dan belajar melakukan buah-buah tindakan seorang warga kerajaan sorga, maka bagi orang percaya dikaruniakan oleh Tuhan Roh Kudus. Gitu. Nah, dengan Roh Kudus kita diminta untuk melakukan buah-buah Roh Kudus yang memang nyata dalam buah-buah tindakan. Nyata. Nah, kira-kira begitu ya kakak-kakak untuk penjelasan tema untuk bulan Mei. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam minggu pertama untuk bulan Mei, yaitu minggu tanggal 5 Mei tahun 2024, di mana di sini kita melihat ada yang namanya mengasihi Allah dan manusia. Nah, kalau nas Alkitab yang menjadi dasar kita itu diambil dari Matius 22 ayat yang ke-34 sampai yang ke-40. Kakak-kakak juga bisa melihat perbandingannya, selain daripada suplemen juga adalah di dalam buku 3B jilid 1 halaman 205 sampai 212 di situ. Nah, tujuan daripada pelajaran ini adalah apa? Anak-anak itu menerapkan hukum kasih dalam keseharian hidupnya. Nah, kakak-kakak kalau untuk persiapan mengajar seperti itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, ada menyanyi, berdoa, kemudian baca Alkitab dan lain sebagainya, kemudian persembahan dan selanjutnya. Sementara saya di sini lebih banyak nantinya akan membahas tentang garis-garis besar seperti itu, cerita yang akan disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Selanjutnya ke Titin. Nah, jadi sedikit saya akan mengulas seperti itu. Ya, penjelasan mengenai nas yang akan menjadi bahan bagi kita bersama untuk yang namanya menjadi dasar seperti itu untuk mengajar pada minggu pertama, yaitu tanggal 5 Mei 2024. Nah, jadi dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, orang-orang Saduki, Farisi, dan ahli Taurat itu adalah sekelompok orang yang terpandang dalam masyarakat Yahudi, khususnya di dalam yang namanya bagian keagamaan seperti itu. Nah, mereka adalah kelompok yang sangat menekankan pentingnya hukum Taurat dalam mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat. Nah, tetapi yang menarik kakak-kakak guru sekolah minggu, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, yang menariknya adalah apa? Saya katakan, nah hukum Taurat ini justru sering sekali dipakai
ataupun jadikan senjata daripada orang-orang Yahudi untuk yang namanya itu menyerang Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa bagian yang lain daripada firman Tuhan, boleh nggak orang kerja di hari Sabat? Seperti itu ya. Kemudian boleh nggak menyembuhkan orang lain pada hari Sabat? Seperti itu. Nah, hal itulah yang menjadi polemik, yang menjadi pemicu yang sering terjadi pergesekan antara yang namanya ahli-ahli Taurat, orang Saduki, Farisi, dengan yang namanya Tuhan Yesus. Nah, di dalam bagian Alkitab yang kita baca bersama pada saat ini, ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai apa sih Tuhan hukum yang terutama seperti itu. Karena kalau kita membaca di dalam Alkitab kita seperti itu, orang Yahudi mengakui hukum Taurat itu beserta dengan turunannya itu ada 613 hukum seperti itu ya. Kalau kita taunya kan hukum Taurat itu kan kakak-kakak cuma 10 firman ya. Jangan ada padamu Allah lain sampai jangan mengingini milik sesamamu. Nah, tetapi kalau orang Yahudi ataupun orang Farisi lah, orang-orang yang paling taat melakukan hukum Taurat seperti itu. Bagi mereka itu bukan cuma 10 hukum itu yang penting di dalam hidup mereka, melainkan mereka menerapkan sampai 613 bagian daripada hukum Taurat itu dalam kehidupan mereka. Makanya dikatakan apa dalam masyarakat Yahudi, hukum Taurat itu mengatur seluruh sendi kehidupan. Bayangkan saja kakak-kakak ya, mencuci tangan pun ada caranya. Ke pasar pun kalau bersentuhan dengan orang bukan Yahudi, itu ada ritual ataupun pembersihan seperti itu supaya apa? Tujuan daripada orang-orang pada saat itu apa? Untuk menjaga diri mereka itu tetap tahir, supaya mereka itu tidak tercemar oleh dosa-dosa orang-orang yang bukan Yahudi. Seperti itu. Nah, jadi kemudian ahli Taurat itu bertanya ya, kakaknya, dari 613 hukum Taurat itu, Tuhan Yesus kira-kira yang mana sih sebetulnya yang utama? Seperti itu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu merangkum hukum Taurat itu cuma dalam 2 hukum, ya, kakak-kakak guru sekolah minggu. Yang pertama itu adalah Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat yang kelima. Yang pertama adalah apa? Mengasihi Tuhan. Itu. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus mengutip dari Imamat pasal 19 ayat yang ke-18, bagaimana pentingnya mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Pokoknya yang paling penting dari antara itu semua adalah apa? Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dan kemudian yang kedua, yang hukum yang sama Tuhan Yesus mengatakan apa adalah belajar mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi dari berapa ratus hukum Taurat yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama seperti itu, Tuhan Yesus hanya menyimpulkannya di dalam 2 hukum. Nah, tetapi yang menarik adalah apa? Kakak-kakak guru sekolah minggu, daripada 2 hukum ini ternyata mencakup seluruh kehidupan kita sebagai yang namanya manusia. Nah, kemudian yang menjadi polemik selanjutnya adalah apa bagaimana sih sebetulnya kasih itu? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita melihat ada tawaran daripada suplemen cerita sekolah minggu bagi kita pada saat ini. Nah, kalau kita melihat untuk anak-anak kelas kecil di situ kakak-kakak guru sekolah minggu, jadi persiapan yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus membuat sebuah tulisan kasih yang cukup besar di sebuah kertas karton atau papan tulis, atau juga bisa menggunakan yang namanya gambar hati. Nah, gambar hati sudah kami sediakan, nanti silakan kakak-kakak guru sekolah minggu bisa memprintnya seperti itu, kemudian bisa dipakai untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Tapi jangan lupa kakak-kakak ya, di situ ada yang namanya tulisan kasih di dalamnya. Nah, di situ bagaimana kakak-kakak guru sekolah minggu itu kemudian apa mengajak khususnya anak-anak yang sudah bisa membaca untuk pertama itu menyanyikan, kalau sesuai dengan suplemen itu adalah apa? Belajar menyanyikan lagu kasih seperti itu ya. Nah, kemudian ditanya kepada anak-anak itu apa itu kasih, kemudian kita sayang kepada siapa, segala macam. Nah, kemudian disitulah kita kemudian mengkaitkannya dengan cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab kita di sini bukan dari Matius 22 ayat 34 sampai yang ketiga yang ke-40 seperti itu kakak-kakak ya. Tetapi kalau kita melihat daripada bahan suplemen dan juga buku 3B jilid 1,
kita mengambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Dan saya pikir kakak-kakak guru sekolah minggu juga tahu bahwa cerita ini adalah cerita yang populer. Apa kira-kira judulnya kakak-kakak? Hah? Orang Samaria yang murah hati. Iya, kira-kira seperti itu ya. Kalau garis ceritanya seperti itu, kalau saya jelaskan secara gampangnya itu kan ada misalnya kan seorang yang sedang berjalan-jalan menuju Yerusalem, ternyata di jalan dia dirampok, dipukuli orang apa segala macam, ditinggal dia setengah mati di jalan seperti itu ya. Nah, kemudian tidak lama kemudian datang seorang imam. Siapa itu imam? Dia adalah orang yang melayani di bait Tuhan sebagai pemimpin ibadah segala macam. Apakah dia menolong? Tidak, ternyata dikatakan ya. Nah, selanjutnya apalagi ada lagi seorang Lewi. Siapa sih orang Lewi ini? Nah, orang Lewi ini juga adalah orang yang bekerja mengatur peribadahan di bait Allah. Nah, ketika dia melihat ada orang tergeletak seperti itu, apakah dia menolong? Wah, ternyata dikatakan apa? Juga dia tidak menolong. Seperti itulah, malah dia pergi meninggalkan orang ini. Nah, tetapi tanpa disangka-sangka ternyata di dalam bagian firman Tuhan itu adalah apa? Ada orang yang tidak diperhitungkan sama sekali itu malah menolong orang yang kena rampok itu. Siapa dia? Nah, kakak-kakak juga sudah tahu ya. Dia adalah seorang Samaria. Kalau kita juga melihat dalam latar belakang Alkitab, orang Samaria dan juga Yahudi itu memiliki riwayat permusuhan yang luar biasa seperti itu. Tapi saya tidak akan jelaskan di sini ya. Takut waktunya nanti tidak cukup kakak-kakak. Nah, pokoknya pada intinya ketika seorang Samaria ini melihat ada orang tergeletak di jalan, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Kemudian apa? Orang Samaria ini kemudian apa? Menolong orang ini, dia membersihkan lukanya, membalutnya, membersihkan dengan anggur apa segala macam, mengangkut di atas keledai, kemudian dibawa ke penginapan. Kemudian setelah dibawa ke penginapan itu dikatakan apa? Dia membayar semua keperluan daripada orang yang kena rampok ini. Bahkan dia berkata kepada pemilik penginapan, kalau kurang nanti kasih tahu saya. Supaya apa? Saya akan berikan lebih. Nah, kemudian ini juga bisa dibawa kepada adik-adik. Kita bisa tanya kepada mereka ya, seperti itu. Nah, di antara 3 orang ini, di sini sudah lihat ya kakak-kakak ya, yang manakah yang sesama manusia? Apakah seorang imam kah? Seorang Lewi kah? Atau seorang Samaria? Kita tanyakan kepada mereka, siapa orang yang murah hati? Menurut kamu juga, siapa orang yang mengasihi sesama atau siapakah yang namanya sesama manusia? Nah, di sini kita juga bisa mengajarkan kepada mereka adalah apa? Pada intinya kita giringlah opini mereka seperti itu untuk mereka bisa menyadari bahwa orang Samaria adalah orang yang baik hati. Oleh karena apa? Orang Samaria itu menunjukkan kasihnya kepada orang yang sedang dalam kesulitan. Nah, di sini kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita mengasihi orang lain. Dan ada dalam bagian firman Tuhan lain juga mengatakan apa? Saat kita mengasihi orang lain, apalagi orang yang dalam kondisi yang kekurangan, maka saat seperti itulah kita juga sedang mengasihi Tuhan. Nah, di sini juga yang harus ditekankan kepada anak-anak kita ataupun adik-adik sekolah minggu kita adalah apa? Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi siapapun dan sayang kepada semua orang, berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang yang sedang susah. Nah, di sini ya, terserah nanti bagaimana cara kakak-kakak membahasakannya seperti itu. Dan itu sudah lengkap ya kakak-kakak, ada di dalam buku 3B jilid 1, di situ sudah bisa digunakan untuk mengajar khususnya anak untuk kelas kecil. Iya. Selanjutnya Kak Titin. Nah, untuk aktivitas seperti itu, kakak-kakak di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Nah, yang pertama itu kita bisa membuat yang namanya origami hati. Nah, kalau untuk langkah-langkah apa segala macam, kakak-kakak bisa melihat bagaimana langkah di dalam gambar yang sudah dibuat di sini.
Kemudian secara tertulisnya itu dia ada di dalam suplemen kita seperti itu. Nah, ada juga alternatif lain kakak-kakak di sebelahnya ini kita lihat bersama-sama. Nah, selain origami ini, aktivitas kelas kecil yang bisa dilakukan yaitu mewarnai hati atau menempelkan stiker hati sesuai bentuknya pada kertas. Nah, kalau panduannya itu juga bisa dilihat di dalam suplemen yang sudah dikirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuh. Nah, kira-kira itulah tawaran daripada saya untuk kelas kecil. Selanjutnya Kak Titin. Nah, ini juga bisa dijadikan alternatif ya. Kalau waktunya tidak memungkinkan untuk origami, kemudian untuk yang namanya mewarnai, kemudian membuat yang bentuk hati apa segala macam. Nah, kakak-kakak bisa juga menggunakan media gambar ini untuk diwarnai bagi anak-anak kelas kecil. Ya, lanjut Kak. Oke, nah kakak-kakak, kalau untuk bahan ajar untuk kelas tengah ini sebetulnya kurang lebih sama lah seperti yang namanya anak-anak daripada kelas kecil tadi. Hanya saja kalau untuk anak-anak kelas tengah di situ kita akan memutar video seperti itu, di mana untuk tema video pada saat itu adalah mengenai perundungan. Nah, perundungan ini berkaitan dengan apa? Tentang anak-anak yang dibenci oleh teman-teman usianya seperti itu. Lanjut Kak. Ya sebetulnya tadi Kak balik lagi sebentar. Nah ini sebetulnya tadi saya sudah kemarin saya sudah bikinkan videonya seperti itu, tapi saya juga berpikir waktu kita yang terbatas seperti itu mungkin tidak memungkinkan saya untuk menyajikannya secara lengkap. Nanti kakak-kakak bisa download sendiri seperti itu. Linknya sudah ada di dalam suplemen yang sudah dibagikan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah setelah ini selesai diputar videonya itu lanjut Kak. Nah, kakak-kakak juga bisa menjelaskan ataupun menanyakan kepada adik-adik siapa yang pernah mengejek temannya, siapa yang pernah membuat temannya sakit hati, kemudian siapa yang menghina temannya, misalnya body shaming ya. Aduh kamu, maaf kata kayak saya ya. Oh, kelihatan tinggi kamu gemuk, misalnya seperti itu. Waduh, kenapa kamu kurus sekali, apa segala macam. Kenapa muka kamu, maaf kata ya, ini jelek sekali, apa segala macam. Nah, perkataan-perkataan seperti itu secara langsung sering membuat hati teman kita itu menjadi sakit. Nah, di sini yang perlu ditekankan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu adalah apa? Anak-anak harus belajar untuk tidak sekali-kali mengejek ataupun menghina orang lain karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejek orang lain. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Untuk bergaul dengan siapa saja. Nah, tidak pandang dia mau kulit hitam kah, dia mau keriting kah, mau pendek kah, gemuk dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau kita melihat pergaulan Tuhan Yesus dikatakan apa? Pada zamannya justru Tuhan Yesus itu apa? Dikelilingi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mendapatkan konotasi berdosa daripada orang-orang yang sejaman dengan mereka. Nah, kemudian kakak-kakak guru sekolah minggu di situ selanjutnya ya, lanjut Kak Titin. Ya, ini ayat hafalannya Kak yang bisa digunakan ya. Kak Titin. Nah, itu juga bisa dikaitkan ya kalau ceritanya itu ya kurang lebih lah hampir sama seperti yang sudah dijelaskan tadi waktu materi untuk kelas kecil seperti itu. Nah, kemudian untuk aktivitas di sini, nah ini yang menarik kakak-kakak guru sekolah minggu. Karena untuk aktivitas yang dibuat di sini, tawaran daripada KPA Majelis Sinode GKI adalah apa? Kita melakukan yang namanya itu role play. Apa itu role play? Role play itu adalah bermain peran. Nah, bermain perannya itu dalam hal apa, kakak-kakak guru sekolah minggu? Nah, di sini kita bisa mereka ulang adegan di dalam video singkat yang sudah tadi diputarkan pada waktu awal cerita yang dijalankan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tidak mau Kak, kami mau yang lain seperti itu. Nah, alternatif kedua aktivitasnya adalah apa? Guru sekolah minggu itu bisa membuat beberapa skenario singkat seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat kakak-kakak guru sekolah minggu itu ada dalam suplemen yang terdapat di dalam
tangan kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah dibagikan oleh KPA Majelis Sinode. Di situ ada beberapa alternatif naskah seperti itu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk role play ataupun bermain peran seperti itu. Nah, nggak main-main kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami sudah menerapkan itu sampai berapa kakak-kakak? Ada yang namanya itu apa? 5 naskah di dalam suplemen yang sudah ada. Nah, tinggal kakak-kakak guru sekolah minggu menyesuaikan dengan waktu ataupun kemampuan daripada anak-anak kelas tengah untuk menjalankan role play ini. Nah, atau kalau misalnya tidak bisa juga, nah guru sekolah minggu bisa membuat rekaan studi kasus mengasihi sesama seperti itu. Ini alternatif ketiga, itu juga ada di suplemen. Itu diskusi kelompok untuk role play berdasarkan studi kasus rekaan ataupun yang kita coba cari sendiri seperti itu. Nah, tapi bagaimana Kak kalau tiga-tiganya juga nggak bisa? Nah, lanjut. Lanjut ke Titin. Ya, paling sederhana lah. Apa yang kita lakukan kakak-kakak? Udahlah, nyusun pastel hati aja seperti itu ya. Nah, itu sudah paling sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian untuk kelas besar, kakak-kakak guru sekolah minggu, persiapannya kurang lebih sama seperti itu. Nah, hanya saja silakan kakak-kakak guru sekolah minggu juga menyediakan seperti itu. Ada yang namanya papan tulis, kemudian ada yang namanya spidol penghapus, kemudian ada gambar, potongan kertas berbentuk hati, gambar hadiah, bunga dan sebuah gambar tangan yang kotor, atau sebuah sarung tangan yang kotor seperti itu. Kemudian untuk anak-anak besar seperti di sini, kakak-kakak bisa mengajak mereka untuk menulis di papan tulis karakteristik daripada itu kasih. Selanjutnya kalau kita melihat di dalam buku 3B jilid 1 dikatakan apa? Di situ diajarkan juga daripada mereka itu untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat dan kelima. Kemudian pada akhirnya juga jangan lupa, belum Kak? Nah, dikaitkan juga dengan cerita daripada Injil Lukas pasal 25 ayat yang Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai yang 37. Nah, kalau anak-anak sekolah yang kelas besar ini biasanya lebih kritis, tetapi perlu memang kejelian daripada kakak-kakak guru sekolah minggu untuk menyajikan bagian cerita ini buat mereka. Ya, selanjutnya. Nah, untuk aktivitas untuk kelas besar ini, kakak-kakak guru sekolah minggu, kami menawarkan supaya guru sekolah minggu ini bisa mempersiapkan bahan untuk membuat yang namanya kalung manik-manik. Nah, kalung manik-manik ini bisa juga diganti bahan yang lain seperti itu ya, ataupun apapun lah yang sesuai. Nah, di mana untuk kalung manik-manik ini nanti ini bisa mengajarkan kepada anak-anak artinya adalah apa? Kalung itu mempersatukan yang berbeda, kalung itu melambangkan yang namanya kasih. Ya, lanjut. Nah, itu kakak-kakak kira-kira tawaran untuk minggu pertama ataupun minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Nah, selanjutnya bahan untuk Kamis ini kebetulan ataupun sesuai dengan kalender gereja seperti itu, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan bahan Alkitab yang boleh menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan ataupun untuk cerita Alkitab itu nantinya itu diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, tujuan daripada materi pelajaran ini adalah anak-anak mensyukuri bahwa Roh Kudus menyertai dan Yesus akan datang kembali. Lanjut. Nah, begini kakak-kakak guru sekolah minggu secara singkat saya memberikan penjelasan tentang teks ataupun nas yang menjadi dasar bagi kita, yaitu pada bagian ini mengisahkan peristiwa setelah yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus itu muncul kepada murid-muridnya dengan bukti nyata akan kebangkitannya. Apa bukti nyata kebangkitannya kakak-kakak? Bisa ditanya nanti kepada adik-adiknya ya. Ada tanda paku,
di kaki dan tangan, kemudian tanda tombak masuk di lambung, kemudian apa? Di situ dikatakan apa di dalam firman Tuhan? Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya yang ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sungguh-sungguh hidup, bukan hantu seperti yang awalnya dikira oleh murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 ini dikatakan apa? Pada akhir masa ini ataupun masa 40 hari ini, Tuhan Yesus berkumpul dengan para muridnya di Bukit Zaitun di luar Yerusalem. Di sini Tuhan Yesus memberikan perintah yang dalam tanda kutip ini yang terakhir ya, dalam bentuk fisiknya di dalam dunia ini kepada murid-muridnya agar para murid menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Nah, setelah selesai berbicara dengan para murid, Tuhan Yesus terangkat ke sorga dengan meninggalkan janji bahwa akan ada Roh Kudus yang datang untuk menyertai yang namanya para murid dan juga orang-orang percaya. Nah, selanjutnya kakak. Nah, tawaran untuk suplemen bahan cerita ataupun bahan ajar untuk kelas kecil. Nah, ini sesuai dengan ada di suplemen kakak-kakak guru sekolah minggu. Itu bisa kakak-kakak lihat di dalam suplemen yang sudah kami bagikan di sini. Nah, dalam suplemen yang kami bagikan di situ, kakak-kakak guru sekolah minggu bisa melihat bagaimana anak-anak kelas kecil itu, kemudian salah seorang guru itu, kemudian apa? Mendatangi salah seorang anak. Kemudian apa? Membisikkan kalimat apa dikatakan di situ? Yesus sudah bangkit. Nah, kemudian meminta anak yang dibisikkan itu melanjutkan berita itu dengan cara membisikkan kepada temannya yang lain hingga semua anak yang ada di dalam kelas itu mendengar berita itu. Nah, jelaskan bagaimana cepatnya berita kebangkitan Yesus itu menyebar kepada semua orang. Dan kita juga melihat bagaimana di dalam suplemen yang sudah disajikan kepada kita bahwa bukti kebangkitan itu ada kosong, ada kubur kosong, kemudian ada para perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus yang menjumpai murid-muridnya, dan hal ini yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu sungguh benar-benar bangkit dari antara kematian. Nah, Yesus juga dikatakan di dalam firman Tuhan sudah bertemu dengan murid-muridnya beberapa kali. Nah, setelah 40 hari seperti yang saya jelaskan di awal, Tuhan Yesus mengajak muridnya ke Bukit Zaitun, mereka bercakap-cakap, kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga setelah ia menjanjikan yang namanya Roh Kudus kepada para murid. Dan dikatakan apa? Tidak lama kemudian mereka berkumpul di Yerusalem, dan ketika mereka berkumpul di Yerusalem, dikatakan apa? Kakak-kakak guru sekolah minggu, disitulah mereka menerima Roh Kudus dan mereka bercerita tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Nah, termasuk berita tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan menang dari antara kematian itu sampai kepada kita pada hari ini. Nah, kira-kira seperti itu ya cerita orang kelas kecil seperti itu ya kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya, Kak Titin, selanjutnya Kak Titin. Oke, nah untuk aktivitasnya kita mewarnai bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke sorga ya, kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Nah, di situ sudah diberikan ada 2 alternatif gambar. Silakan kakak-kakak pilih yang mana yang kira-kira paling sesuai, yang bisa digunakan untuk anak-anak guru, anak-anak sekolah minggu. Kalaupun mau memakai kedua-duanya juga boleh seperti itu ya, kakak-kakak. Oke, selanjutnya ke Titin. Nah, tawaran untuk kelas tengah di sini. Nah, kalau untuk kelas tengah, kakak-kakak, di sini juga sebetulnya ya ceritanya juga sama seperti itu ya. Dia masih berbicara tentang Tuhan Yesus yang akan naik ke sorga seperti itu. Nah, tetapi di sini kakak-kakak dimulai dengan sebuah pengantar. Kakak-kakak bisa bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak khususnya kelas tengah bahwa misalnya apa tanda manusia itu sebagai makhluk yang bisa dikatakan. Nah, jadi anak-anak bisa dituntun dengan gambar-gambar yang ada. Nah, contoh seperti gambar yang pertama itu dikatakan apa? Menarik dan juga menghembuskan napas. Kemudian apalagi di situ ada bergerak, ya kemudian berbicara, makan minum,
dan dapat melakukan berbagai gerakan ataupun aktivitas. Nah, kemudian selanjutnya Kak Titin. Nah, ini juga bisa ditanya, jikalau orang sudah meninggal, itu apa ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi melalui gambar yang ada di sini, kakak-kakak guru sekolah minggu bisa menjelaskan, misalnya, nah, ada peti mati, kemudian apa dibawa ke gereja, di dalam mobil, kemudian dimasukkan ke dalam kuburan, bahkan di dalam beberapa hal, anak-anak itu kemudian apa, anak-anak saya katakan, kemudian ada juga jenazah itu yang dikremasikan ataupun yang dibakar, seperti itu. Oke, sebentar kakak-kakak ya, ada sebentar saja ya. Ya, mohon maaf kakak-kakak ya, ada sedikit gangguan tadi, ada jemaat tadi mau mampir. Saya katakan saya sedang melaksanakan Zoom meeting seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya setelah kita menjelaskan ataupun menanyakan kepada mereka bagaimana ciri-ciri orang hidup dan juga ciri-ciri orang mati seperti itu. Nah, kita bisa lanjut pada bagian selanjutnya. Nah, menceritakan bagaimana tentang yang namanya itu adalah apa? Kakak-kakak guru sekolah minggu, tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus itu akan naik ke sorga. Itu sudah dijelaskan di awal seperti itu tadi ya. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan di sini, sebetulnya para murid itu sangat berduka karena mereka itu mau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka maunya itu apa, adik-adik, kakak-kakak? Mereka itu maunya Tuhan Yesus itu terus bersama-sama dengan mereka. Maunya Tuhan Yesus itu adalah apa? Tetap tinggal di dalam dunia ini, memulihkan dunia ini. Dan kemudian mereka ingin agar apa? Tuhan Yesus memulihkan yang namanya Israel. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Tak perlu tahu kamu tentang masa dan waktu. Bapa sendiri sudah mengatur segala sesuatunya. Nah, kalau kamu nanti akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan setelah itu seperti yang saya katakan di awal tadi ya, kakak-kakak guru sekolah minggu ya, Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian apa? Dia meninggalkan para murid. Nah, tidak lama kemudian dikatakan datang kemudian apa? Malaikat yang kemudian menyuruh mereka pergi ke Yerusalem untuk menunggu janji Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus untuk menolong mereka. Nah, lanjut Kak Titi. Nah, kalau untuk aktivitas anak-anak kelas tengah, kakak-kakak guru sekolah minggu, kita bisa yang namanya itu adalah apa? Oke, menyusun puzzle. Nah, kalau untuk menyusun puzzle ini di sini coba kita lihat di sini kan ada Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Nah, kemudian aktivitas yang kedua ini juga kalau memungkinkan waktu ya kakak guru bisa digeser dulu ke Titin. Ya Kak Titin. Nah, di sini kita menemukan ataupun mencari 10 perbedaan daripada gambar di mana Tuhan Yesus berjalan bersama dengan muridnya itu di jalan menuju Emmaus. Nah, di sini ada gambar, di atas ini adalah gambar yang dicari perbedaan. Nah, di bawah sini adalah kunci jawabannya. Nah, tetapi sekali lagi kakak-kakak guru sekolah minggu ini kalau memungkinkan hari Kamis dilaksanakan yang namanya apa? Pembelajaran Alkitab berkaitan meskipun bukan sekolah minggu ya. Nah, itu juga kalau waktunya mencukupi seperti itu. Ya, selanjutnya kakak. Iya. Nah, selanjutnya untuk kelas besar. Nah, untuk kelas besar ini seperti yang dijelaskan tadi bagian ceritanya itu ya tetap sama kakak-kakak dengan kelas kecil dan juga kelas tengah, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, hanya saja di sini perlu ditambahkan juga untuk bahan ajar ataupun untuk ceritanya itu menyediakan gambar Tuhan Yesus naik ke sorga dan juga ada yang namanya peta Alkitab.
Dan sebelum adik-adik masuk ataupun dibawa masuk ke dalam cerita Alkitab, kakak-kakak bisa bertanya kepada adik-adik bagaimana perasaan mereka saat ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah melihat bagaimana yang sudah dibuat di sini. Kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya ditinggalkan oleh orang tua apa? Ada pesan ya seperti itu ya. Nah, kalau di rumah itu harus hati-hati, matikan kompor, kemudian nggak boleh sembarangan yang namanya membuka pintu untuk orang asing. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya orang tua pulang dan anak-anak menjalankan tugas dengan baik, maka anak-anak itu tentu akan bersuka cita karena orang tua membawa oleh-oleh karena anak-anak telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Nah, demikian juga kita kemudian mengkaitkannya dengan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus itu ke sorga, di mana kita melihat bagaimana sukacita daripada para murid saat mereka mengetahui Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian. Dan selanjutnya 40 hari apa segala macam dikatakan apa? Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan tidak lama kemudian Tuhan Yesus naik kemudian terangkat ke sorga. Nah, tetapi berbeda kalau sebelumnya itu para murid itu sangat bersedih. Nah, tetapi kalau kita melihat di sini, oke, bisa ditekankan kepada para adik-adik sekolah minggu, walaupun ditinggal Tuhan Yesus naik ke sorga, ternyata para murid itu tidak bersedih, tetapi bersuka cita karena mendapat berkat dari Yesus. Nah, kakak-kakak juga bisa bertanya kepada adik-adik nantinya, kira-kira apa sih berkat Tuhan yang diberikan kepada para murid itu? Apa sih berkat Tuhan yang menjadikan para murid itu bersuka cita? Nah, itu nanti bisa ya kakak-kakak guru sekolah minggu mempertanyakan, kemudian apa anak-anak memberikan feedback ataupun memberikan jawaban yang sekiranya memang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan bahan ajar yang sudah kita siapkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambar daripada Israel pada zaman Tuhan Yesus. Ini bisa sebagai alat bantu untuk bahan ajar kita. Selanjutnya ke Titin. Nah, itu tadi sudah lanjut. Nah, aktivitasnya ini adalah menghias gambar Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, ini kakak-kakak guru sekolah minggu, ini bisa melihat pada halaman 173 di dalam buku 3B jilid yang pertama. Di situ kita belajar ataupun anak-anak sekolah minggu khususnya kelas besar itu membuat yang namanya hiasan untuk gambar Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Nah, apa namanya itu? Bahan untuk hiasannya ini. Nah, bahan untuk hiasannya itu adalah apa? Dia bisa kertas origami beraneka warna yang dipotong kecil-kecil. Kemudian dia bisa juga kapas, biji kedelai, biji kacang hijau, kemudian lem untuk merekatkan. Nah, kemudian untuk kegiatannya itu silakan memandu anak-anak supaya apa? Membagikan kepada anak-anak gambar yang ada, kemudian apa? Membagikan kepada mereka juga potongan kertas origami aneka warna, kapas biji kedelai, biji kacang hijau dan lain sebagainya, dan berikan waktu kepada anak-anak untuk menempelkan atau menghias gambar Yesus naik ke sorga dengan bahan-bahan yang sudah dibagikan. Seperti itu. Iya. Sampai di sini dulu kakak-kakak ya. Saya mau menghapus keringat saya dulu ya. Bayangkan loh kakak-kakak ini baru 2 bahan ajar seperti itu ya. Jadi harap bersabar untuk mengikutinya. Nah, kemudian kakak-kakak, karena ini juga berkaitan dengan hari besar gerejawi seperti itu. Nah, di dalam suplemen yang sudah dibagikan kepada kita dan juga di dalam buku bahan ajar 3B jilid yang pertama, ada beberapa lagu yang ditawarkan kepada kita. Nah, kalau kita melihat kakak-kakak guru sekolah minggu, yang digunakan itu adalah dari Kidung Jemaat ataupun daripada Kidung Ceria. Nah, mungkin kakak-kakak ada yang punya buku seperti ini. Ini Kidung Ceria seperti itu. Saya sudah punya satu seperti itu. Sebetulnya ada lagi satu yang namanya Kidung Sekolah Minggu seperti itu. Ya, ini terbitan yang Mogar semua segala macam. Ya, ini sebetulnya ya kurang lebih lah seperti Kidung Jemaat, tetapi versi yang lebih sederhana dan versi baiknya itu lebih sedikit seperti itu ya. Nah, sebetulnya lagu tema lagu yang digunakan di sini sebetulnya
sudah lewat seperti itu masanya ya, karena Kristus bangkit soraklah ini sebetulnya itu dinyanyikan pada hari Paskah ataupun 40 hari sebelumnya seperti itu ya, yaitu hari di mana Yesus bangkit dari antara kematian. Kemudian contoh lagunya, Titin bisa lihat di sebelahnya. Nah itu ada ya di sini lagunya. Nanti bisa putarkan Kak sebagai contoh dulu. Untuk contoh bagaimana menyanyikannya dengan benar. Merasakan gedung ceria ya kakak-kakak ya. Kristus Bangkit. bumi surga bergema, haleluya, berbalasan bersyukur, haleluya, muliakan Tuhanku, haleluya. Oke, stop Kak. Gantikan Kak. Oke. Nah, kira-kira itu gambarannya Kak ya. Nah, kalau kita melihat balik ke sebelumnya Kak. Ya, untuk Kristus bangkit soraklah ini dia kalau di Kidung Ceria dia nomor 107 ya kakak-kakak. Kalau di Kidung Ceria dia terdiri daripada 3 bait. Nah, tapi kalau di dalam Kidung Jemaat dia terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 188. Nah, ini terdiri daripada yang namanya 6 bait. Nah, kalau untuk anak-anak sekolah minggu, saya lebih menyarankan kakak-kakak itu mengajarkan yang daripada Kidung Ceria, karena lagunya itu bahasanya itu liriknya agak lebih sedikit dan bahasanya itu dalam tanda kutip lah lebih gampang lah dihafalkan dibandingkan yang di Kidung Jemaat, karena di Kidung Jemaat itu ada 6 bait seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian tawaran lagu yang selanjutnya itu adalah daripada Kidung Ceria nomor 110 kakak-kakak. Nah, kalau di dalam suplemen daripada buku 3B ini kita melihat kita menggunakan Kidung Jemaat nomor 226. Nah, tapi kalau di dalam Kidung Jemaat nomor 226 itu ia juga terdiri daripada yang namanya berapa bait kakak? Terdiri daripada yang namanya 6 bait seperti itu. Sementara kalau kita melihat di dalam yang namanya Kidung Ceria dia itu hanya 3 bait seperti itu ya. Nah, kalau saya lebih menyarankan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk menggunakan yang namanya Kidung Ceria, karena di Kidung Ceria itu dia lebih ringkas daripada Kidung Jemaat. Nah, oke, sorry tadi Kidung Jemaat 225 seperti itu ya. Nah, kemudian kakak-kakak untuk mengajarkan lagu ini, kita bisa menggunakan daripada versi yang sudah dibuat dari paduan suara anak gereja GPIB. Bisa putarkan di sebelah Kak Titin. Oke, silakan Kak diputarkan. Ini memang suara anak-anak seperti itu ya, jadi bisa digunakan untuk mengajarkan. Berkareta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Nah, kira-kira seperti itu ya kakak. Oke Kak, karena waktu masih bergulir, kita lanjut saja. Nah, ini untuk Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024. Nah, di sini ya, oke. Kita judulnya adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga dan tujuannya adalah hidup sebagai anak-anak Allah untuk melakukan hal-hal yang benar dan berkenan kepada Allah di dalam dunia ini sehingga menjadi berkat. Oke, selanjutnya. Iya.
Oke, mungkin nanti ini untuk bidang kurikulum bisa ini dari saya ya seperti itu ya karena saya sudah membaca beberapa kali nas ini. Ini sebetulnya sepertinya ada yang ketinggalan ya karena perumpamaan tentang biji sesawi itu dia tidak ditemukan di dalam ayat yang ke-33 daripada Injil Matius ini, tetapi dia berangkat daripada ayat yang ke-31 seperti itu. Jadi saya di sini membuat koreksi. Jadi kalau pada awalnya itu Matius pasal 13 ayat 33 44 sampai 52, itu saya koreksi menjadi Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, kemudian ayat 44 sampai 52. Karena kalau kita mengacu pada yang tertulis di dalam yang suplemen ataupun bahan ajar di buku 3B, itu ayat 31 dan 32 tidak dimasukkan. Sementara di dalam ceritanya itu dia justru berbicara tentang biji sesawi, tidak ada dia berbicara tentang ragi ataupun tentang harta terpendam sebagaimana yang terdapat dalam ayat 44 dan ayat 52 seperti itu ya. Jadi ini mungkin koreksi juga. Jadi tetap kakak-kakak guru sekolah minggu juga harus melihat membaca Alkitab seperti itu ya. Jangan langsung bercerita dari bahan ajar ataupun suplemen, tetapi sebelum kita bercerita ataupun yang namanya menggunakan bahan ajar itu, tolong membaca Alkitabnya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Karena apa? Ya tetaplah Alkitab itu sebagai firman Tuhan yang tertulis itu adalah yang utama seperti itu. Nah, kalau penjelasannya secara singkat ini adalah nah Tuhan Yesus itu pada zamannya itu mengajar berbagai macam perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran tentang yang namanya kerajaan surga. Nah, kalau orang Yahudi itu menggunakan istilah biji sesawi untuk menyebutkan sesuatu yang kecil tapi punya pengaruh yang besar. Nah, di sini juga lucu ya, kakak-kakak guru sekolah minggu. Mungkin bisa ada kebingungan ataupun adik-adik ataupun anak-anak sekolah minggu juga kebingungan. Anu, Pak, sawi itu nah anu kah? Sayur kah? Sayur yang hijau yang sering kita makan seperti itu kah? Nah, kakak guru sekolah minggu, tolong diberikan pengertian kepada adik-adiknya. Kalau sesawi dan sayur sawi yang biasanya kita makan itu adalah sesuatu hal yang berbeda seperti itu ya. Nah, di sini perlu dijelaskan ya kepada adik-adiknya. Karena saya juga termasuk salah satu ya yang pada zaman dahulu itu mengira kalau sesawi itu ya sayur sawi. Nah, tetapi ternyata sesawi itu adalah sejenis tumbuh-tumbuhan seperti pohon yang bijinya sangat kecil seperti yang tumbuh di daerah wilayah Palestina ataupun Israel saat ini seperti itu. Nah, secara jelas seperti itu perumpamaan tentang biji sesawi itu dia menegaskan bagi kita bagaimana daya pertumbuhan yang dahsyat mengenai yang namanya kerajaan sorga. Nah, hampir sama dengan itu juga demikian juga mengenai ragi yang disinggung di dalam ayat yang ke-33. Dikatakan apa? Ragi itu menyatakan pertumbuhan dan perubahan menyeluruh kerajaan Allah secara diam-diam. Nah, pertumbuhan seperti inilah yang diharapkan dalam kehidupan beriman kita sehari-hari. Seperti itu ya, kelihatan kecil tetapi bisa menghasilkan pohon yang besar. Lanjut kakak. Nah, kalau untuk tawaran suplemen bercerita di sini, kakak-kakak guru sekolah minggu, itu sebagaimana yang sudah kami muat di dalam buku bahan ajar itu. Nah, itu sudah ada 2 gambar yang bisa digunakan sebagai yang namanya apa? Bahan ajar untuk anak-anak, baik dia kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar seperti itu ya. Dan itu bisa dijelaskan ataupun kakak-kakak guru sekolah minggu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana untuk mengajarkan anak-anak sekolah minggu yang diajarkan oleh kakak-kakak sekalian. Nah, kemudian kakak-kakak guru sekolah minggu di sini kalau kita melihat di dalam apa namanya itu bahan ajar yang sudah dibuat bagi kita pada saat ini bahwa silakan kakak-kakak itu mencoba menyiapkan gambar biji-bijian kecil seperti itu ya dan berbagai jenis-jenis sayur-sayuran dan juga gambar pohon sawi itu juga untuk bantu ataupun media ajar untuk anak-anak kelas kecil seperti itu ya. Oke, dan dalam sorry Kak bisa ulang sebentar.
Dan nanti di dalam pengajaran untuk kelas kecil ini ditekankan bagaimana kalau pohon sesawi itu dia sangat berguna, sangat bermanfaat. Jadi bisa ditanyakan kepada adik-adik, mau nggak adik-adik bertumbuh seperti pohon sesawi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain? Nah, melalui pohon sesawi itu, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita hidup di dunia ini dalam pimpinan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga dikatakan adalah sebagai raja, dan sebagai raja adalah apa? Kita harus mematuhi Tuhan Yesus saat ia memerintahkan kita untuk hidup di dunia harus menjadi berkat. Nah, meskipun pada awalnya kita kecil seperti biji sesawi, tetapi meskipun kita kecil, kita dapat tumbuh besar dan berguna. Kita dapat melakukan hal-hal yang baik, sekalipun sederhana dan kecil, tetapi hal yang kecil itu dan sederhana itu akan membuat Tuhan Yesus merasa senang dengan kita. Nah, kira-kira itu ya penekanan untuk kelas kecil. Lanjut, Kak. Aktivitasnya itu adalah membuat mahkota. Silahkan kakak-kakak itu bisa dibuat mahkotanya seperti itu. Ini ada 2 gambar seperti itu ya. Jadi itu untuk tampilan depan dan tampilan belakang. Jadi mahkotanya itu begini ya, di depan kemudian di belakang. Kemudian silakan dilekatkan dengan lem apa segala macam, digunting, dilekatkan dengan lem apa segala macam, kemudian dibuat menjadi yang namanya mahkota seperti itu ya. Oke, selanjutnya Kak. Ya, untuk tawaran suplemen untuk ya kelas tengah itu ya sebetulnya apa ya kakak-kakak ya kurang lebih lah seperti yang dijelaskan pada ya cerita untuk yang anak-anak kelas kecil tadi. Nah, oleh sebab itu oke, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, langsung pada masuk pada tawaran aktivitas. Di situ kita juga membuat mahkota. Nah, membuat mahkotanya itu dengan menggunakan garis putih putus. Jadi silahkan digunting. Jadi dibuat itu untuk yang di depan dan juga di belakang bisa dilekatkan dengan benang ataupun dengan lem yang ya sekiranya lah dia bisa membentuk yang namanya itu sebuah mahkota. Dan kalau intinya itu ya kurang lebih lah seperti pada kelas kecil tadi. Nah, kalau untuk kelas besar, ya lanjut kakak. Nah, untuk kelas besar itu juga, belum Kak, bisa balik dulu. Nah, itu sebetulnya ya kurang lebih sama lah seperti apa namanya itu yang di kelas kecil dan juga kelas tengah seperti itu ya kakak-kakak. Jadi saya tidak akan mengulang di sini. Jadi saya akan langsung masuk kepada aktivitas. Di situ kita diminta untuk membuat yang namanya mahkota daripada yang namanya kertas origami. Untuk alat dan bahan sudah ada di situ kakak-kakak. Kemudian kalau untuk cara membuatnya itu silakan kakak-kakak mengakses link YouTube yang ada di dalam suplemen 3B yang sudah dibagikan untuk tanggal 12 Mei 2024. Selanjutnya. Ya, kita langsung masuk ke dalam minggu yang tanggal 19 Mei 2024. Yaitu adalah apa? Kita merayakan hari Pentakosta pertama, di mana Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 menjadi materi pelajaran kita. Nah, tujuannya itu adalah supaya anak-anak percaya akan penyertaan Tuhan Yesus dalam yang namanya, anak-anak percaya akan penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus. Selanjutnya. Ya, kalau penjelasannya itu secara singkatnya seperti ini kakak-kakak, kalau peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada hari yang namanya Pentakosta seperti itu. Nah, sementara kalau hari Pentakosta sendiri itu sebetulnya berasal daripada hari raya orang Yahudi seperti itu ya. Nah, kalau hari raya Pentakosta itu adalah hari raya pengucapan syukur Israel atas hasil panen gandum dan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Nah, arti daripada hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah yang namanya Paskah. Nah, di dalam perjanjian baru, hari Pentakosta ini dihubungkan atau dikaitkan dengan yang namanya hari turunnya Roh Kudus. Nah, turunnya Roh Kudus itu kalau kita melihat di dalam catatan, khususnya dalam Kisah Para Rasul ini, ditandai dengan tiupan angin keras dan nampak lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala setiap murid yang sedang berkumpul, dan Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan bagi para murid supaya mereka berani memberitakan Injil. Bahkan dikatakan apa? Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda sehingga mereka bisa mewartakan Injil bagi yang namanya semua bangsa. Nah, peristiwa Pentakosta ini juga kakak-kakak merupakan awal daripada pemberitaan Injil yang menjangkau orang-orang dari berbagai bahasa, suku, dan
bangsa. Dan salah satu buah daripada hari Pentakosta itu ataupun turunnya Roh Kudus itu adalah dengan ada yang namanya Alkitab di tangan kakak-kakak sekalian dalam berbagai macam bahasa. Jadi kan ada yang kalau Alkitab kita itu aslinya kan kalau perjanjian lama itu kan dalam bahasa Ibrani ya. Kemudian dalam sebagian lain itu dia seperti kitab Ezra, dia sebagian itu dari bahasa Aram. Nah, kemudian kalau perjanjian baru dia menggunakan bahasa Yunani Koine. Nah, tetapi sekarang Alkitab kita tidak cuma dalam bahasa Ibrani kok, dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani ataupun dalam bahasa Aram, tetapi Alkitab sekarang ada bahasa Indonesia, ada bahasa Dayak, ada bahasa Jawa dan lain sebagainya. Nah, Alkitab yang diterjemahkan daripada ini itu merupakan kelanjutan daripada peristiwa Pentakosta itu yang merupakan pemberitaan Injil yang menjangkau orang-orang dari berbagai macam bahasa, suku, dan bangsa. Ya, selanjutnya kakak. Iya, nah kalau untuk oke, ya tawaran suplemen untuk bercerita ini itu sudah kita lihat bersama-sama. Tadi kakak saya sudah jelaskan di awal seperti itu ya. Jadi para murid berkumpul satu tempat di sebuah rumah di Yerusalem. Kemudian pada hari Pentakosta mereka berkumpul. Kemudian apa ada seperti angin ribut, seperti tiupan angin yang keras. Kemudian apa ada lidah seperti nyala api kemudian hinggap di atas mereka. Selanjutnya apa? Lanjutnya kak. Lanjutnya kak Titin. Nah, mereka punya sukacita dalam hati, mereka punya keberanian untuk apa? Untuk pergi keluar rumah, kemudian apa? Memberitakan Injil kepada semua orang yang hadir pada saat itu. Karena pada saat itu mereka sedang melakukan yang namanya apa? Hari Penta ataupun merayakan hari Pentakosta. Dan dikatakan apa? Orang-orang dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam bahasa, kemudian apa? Mendengarkan firman Tuhan di dalam bahasa mereka sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya begini kakak ya, yang saya katakan itu, saya pakai menggunakan bahasa Indonesia, ada kakak-kakak yang orang Jawa mendengarnya dalam bahasa Jawa. Ada kakak-kakak yang orang Korea mendengarkan dalam bahasa Korea. Ada kakak-kakak yang orang Dayak mendengarkannya dalam bahasa Dayak. Nah, itulah bahasa roh yang muncul pada yang namanya hari Pentakosta. Selanjutnya. Nah, itu ya kakak-kakak guru sekolah minggu. Kira-kira yang saya sampaikan untuk bahan cerita khususnya untuk kelas kecil seperti itu. Nah, kemudian untuk aktivitas mewarnai seperti itu bisa kita lihat juga bagaimana kita nantinya itu adalah mewarnai peristiwa Pentakosta yang terjadi. Nah, oke, saya ulangi lagi Kak, saya lupa tadi menjelaskan. Nah, untuk anak-anak kelas kecil, tolong ditekankan bahwa kuasa Roh Kudus itu bukan cuma memenuhi para murid ketika Roh Kudus turun pada saat itu, tetapi juga bagi kita sebagai orang percaya pada saat ini, yaitu saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus itu nanti akan menjadi penolong dan juga penghibur bagi kita sebagai anak-anak Tuhan agar mampu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya. Nah, keberanian daripada anak-anak sekolah minggu untuk berbicara tentang Yesus kepada orang-orang di sekelilingnya itu berasal daripada Tuhan. Itu bisa ditekankan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Ya, itu aktivitasnya tadi sudah saya jelaskan ya, mewarnai seperti itu. Nah, di sini kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, di sini juga bisa juga kakak-kakak itu membuat yang namanya itu pola mahkota lidah api seperti itu. Nah, pola mahkota lidah api itu kemudian apa? Dibuat dengan menggunakan kertas juga kemudian dipakaikan di kepala anak-anak seperti itu ya. Jadi itu digunakan oleh mereka di sepanjang sekolah minggu. Jadi bahasanya seperti itu, mereka sedang mencoba melihat kembali ataupun merasakan kembali bagaimana peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus yang seperti lidah nyala api itu hinggap di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mempersiapkan sebelumnya di print ke apa segala macam, di lem ke apa segala macam, kemudian apa membuat semacam bandana ataupun ikat kepala yang kemudian apa ada pola mahkota lidah api itu bisa diletakkan di depan. Sehingga saya kakak-kakak ya tahun 2 tahun yang lalu itu ada ya seperti itu ya.
anak-anak, kemudian beberapa sekolah minggu juga mengadakan yang seperti ini. Ya, lanjut. Nah, untuk anak-anak kelas tengah, itu juga kakak-kakak guru sekolah minggu, ya bisa menyiapkan beberapa gambar nyala api. Nah, kami sudah sediakan ya, silahkan di print, digunting apa segala macam. Kemudian tempelkan pada sebuah kertas yang tebal. Kemudian buatkan tongkat untuk menempelkan gambar api tersebut sehingga guru mudah menggerakkan api tersebut. Nah, jadi untuk metode di sini guru-guru bisa buat sebuah lingkaran dan guru bisa berada di tengah untuk bercerita kepada yang namanya para murid pada saat itu ya, guru sekolah minggu. Nah, kemudian di sini kakak-kakak guru sekolah minggu bisa menggunakan ada yang namanya itu apa? Ada sebuah apa sih namanya ini? Sebuah blank ya. Oke, sebuah bubble blank seperti itu. Di mana bubble blank ini silahkan dibuat di dalam yang namanya itu apa? Balon ya. Oke, balon untuk bahasa masing-masing daerah. Nah, di dalam gambar ini silahkan ini dicetak. Setelah dicetak itu digunting apa segala macam. Dan setiap balon ini tuliskan bahasa daerah masing-masing yang sekiranya bisa apa? Bisa menjadi alat bantu untuk bahan ajar mengajar untuk kelas tengah. Iya. Lanjut Kak. Ya, kalau untuk ceritanya ya kurang lebih seperti tadi kakak-kakak. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian kalau aktivitasnya tadi ya seperti yang kami katakan tadi, kita membuat yang namanya lambang Roh Kudus seperti itu ya. Lambang Roh Kudus itu apa saja kakak-kakak? Satu, lidah api. Bentar Kak, tadi belum. Apa lambang Roh Kudus kakak? Lidah api. Kemudian apa? Dia bisa dalam bentuk wujud burung merpati seperti itu ya. Silakan ya membuat lambang Roh Kudus. Lanjut. Nah, kemudian untuk kelas besar, kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kalau untuk kelas besar ini, di sini kakak-kakak silahkan juga menyiapkan gambar api seperti yang sudah ada pada kelas kecil dan kelas tengah tadi. Nah, kemudian di sini lebih ditekankan adalah apa? Bagaimana bagian perjalanan hidup dan pekerjaan Tuhan Yesus, mulai daripada kelahiran, kemudian pelayanan Tuhan, kemudian bagaimana ia mati, ia disalib, bangkit dari antara kematian, dia menampakkan diri kepada para muridnya, naik ke sorga, kemudian Roh Kudus itu turun. Nah, kemudian kakak-kakak guru sekolah minggu, di sini kakak-kakak juga bisa bertanya kepada anak-anak kelas besar khususnya, siapa sih Roh Kudus itu? Nah, silakan giring ya. Kemudian bertanya kepada mereka. Nah, kalau jawaban mereka ada kakak-kakak ya, sesuai dengan ada di buku 3B jilid yang pertama, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus itu ada sejak semula bersama dengan Allah Bapa dan Anak menciptakan langit dan bumi. Nah, dijelaskan ataupun bisa ditanyakan dulu kepada para murid, apa sih guna Roh Kudus? Apa sih fungsi Roh Kudus? Nah, itu semuanya ada di dalam buku 3B jilid yang pertama seperti itu ya. Nah, kemudian ditekankan juga kepada para anak-anak khususnya yang kelas besar dikatakan apa? Nah, kemudian kalau Roh Kudus sebagai para murid membuat mereka berani bersaksi pada saat itu, demikian juga Roh Kudus juga memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu menjadi saksi Tuhan dengan penuh keberanian, dan Roh Kudus juga memampukan kita untuk menjadi manusia baru sehingga kita bisa dituntun dan dibimbing oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya, selanjutnya Titin. Iya. Nah, kalau untuk tawaran daripada aktivitas kakak-kakak, di situ ada sudah pada halaman 181 pada buku 3B jilid 1. Nah, tetapi kalau kami di sini dalam suplemen itu juga menawarkan ada yang namanya gambar hati dari kertas berwarna merah. Nah, di sini anak sekolah minggu dapat menulis sebuah buah roh. Tadi apa? Ada berbagai macam ya, kasih, sukacita, kesabaran, dan sampai pengendalian diri. Nah, kepenguasaan diri,
dan kemudian ada gambar hati dari kertas berwarna hitam yang di dalamnya tulisan daripada sifat-sifat yang tidak baik seperti itu ya. Oke. Iya. Oke, kira-kira cukup sampai di situ? Ya. Oke, iya. Bisa balik dulu, Kak. Ya, nah di sini kakak-kakak guru sekolah minggu ada tawaran daripada lagu-lagu Kidung Ceria seperti itu ya. Nah, Kidung Ceria ini juga sama seperti di Kidung Jemaat. Nah, bisa dari Roh Kudus Sinarilah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh lagu lain, Kak. Nah, ini Roh Kudus tuh turunlah seperti itu. Nah, dalam link yang dibagikan, link YouTube yang dibagikan daripada kakak-kakak sekolah minggu itu juga sudah ada contoh bagaimana menyanyikannya seperti itu. Nah, cuma di sini menarik kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, untuk menciptakan lagu ini ternyata adalah orang Jawa seperti itu ya. Jadi coba kita mengajarkan lagu ini dengan cara etnik ataupun dengan cara orang Jawa menyanyi. Nah, contohnya bisa kita tunjukkan di dalam video yang akan kita putar selanjutnya. Silakan, Kak. Ini gaya Jawa ya, pertemuan saya etnik Jawa. Suaranya, Kak. Gimana? Suaranya. Gak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Tapi di tempat saya kedengaran. Yang lain kedengaran nggak? Kakak-kakak yang Di lain. tempat saya kedengaran. Di tempat saya Kedengaran, Kak. Oh iya ya, mungkin ada gangguan sinyal kakak ya. Nggak apa-apa, nanti bisa ditonton lagi siaran ulangnya di situ ada kok. Di situ. Oke. Dan juga sebetulnya di YouTube juga banyak seperti itu ya. Nah ini yang menariknya seperti itu. Kenapa kita belajar daripada Kidung Ceria seperti itu? Karena di situ juga selain kita melihat ada lirik-lirik ataupun kata-kata lagu yang memang sudah diseleksi ya kakak-kakak ya. Karena Kidung Ceria ini sebetulnya ya versi mini daripada Kidung Jemaat seperti itu. Jadi secara pengajaran, secara apa segala macam, dia itu bisa dikatakan dia bertanggung jawab seperti itu. Karena ada pendeta seperti itu, kemudian ahli musik, apa segala macam yang mengarang ataupun menyeleksi lagu-lagu yang ada di dalam sini seperti itu. Jadi ini juga bisa menjadi alternatif kita daripada lagu pujian kontemporer yang kita nyanyikan beberapa waktu ini seperti itu ya. Karena bukannya apa, kakak-kakak ingat ya, kita sebetulnya mengajarkan ataupun menanamkan firman Tuhan bagi anak-anak kita. Nah, jadi supaya anak-anak kita itu bertanam dengan firman Tuhan yang baik, maka lagu-lagunya juga sebagian juga kita harus mencari daripada sumber-sumber lagu yang memang bertanggung jawab secara teologis dan kaya juga akan musik. Nah, seperti contoh tadi ya, kita memang bagi kakak yang lain mungkin menarik ya, kok rasanya seperti lagu Jawa? Ya memang, karena penciptanya itu adalah orang yang ahli dalam hal musik Jawa, inkulturasi lah kita katakan. Jadi bahasa seperti itu apa ya? Kayak lagu rohani Kristen dengan teks Kristen itu diciptakan ataupun dibuat sesuai dengan yang namanya itu daerah ataupun tempat dia menciptakan lagu seperti itu ya. Nah, ini bisa menambah kekayaan dan juga bisa memperkenalkan keberagaman ini kepada anak-anak kita di sekolah minggu ya, seperti itu ya kakak-kakak. Iya, lanjut Kak. Nah, ini yang terakhir kakak-kakak sekolah minggu untuk minggu yang terakhir ataupun minggu yang keempat tanggal 26 Mei tahun 2024. Di sini kalau kita melihat buah Roh Kudus. Jadi
bahan Alkitab yang digunakan itu adalah dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai yang ke-26. Dan tujuan daripada ini adalah anak-anak itu mampu menyebutkan tentang buah-buah Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, lanjut Kak. Ya, jadi secara singkat penjelasan yang bisa saya berikan di sini adalah bahwa surat ini ditulis oleh yang namanya seorang rasul bernama Paulus pada jemaat yang berada di Galatia. Nah, Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia agar tidak hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Di sini Rasul Paulus menasihatkan agar jemaat Galatia hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu akan menghasilkan buah roh. Apa saja kakak-kakak tadi sudah kita pelajari? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Nah, hidup di dalam Roh Kudus itu sangat bertentangan sekali dengan hidup di dalam daging ataupun di dalam kedagingan. Karena apa? Hidup dalam kedagingan itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan yang namanya itu kehendak daripada Tuhan. Oke, selanjutnya kakak-kakak Titin, silakan lanjutkan. Iya, nah tawaran suplemen bercerita untuk kelas kecil kita. Jadi silakan kakak-kakak menyiapkan ada gambar pohon dan juga membuat yang namanya itu adalah gambar buah. Seperti itu ya. Nah, jadi silakan kakak-kakak di sini menulis seperti itu ya. Nama buah roh dan tempelkan double tip di belakang gambar tersebut. Dan selanjutnya siapkan gambar pohon pepaya dan seterusnya sesuai dengan cerita yang ada. Seperti itu ya kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kemudian di sini kakak-kakak kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita bagaimana buah-buah kehidupan orang Kristen yang disebut dengan buah roh. Coba lihat pada gambar yang kedua ini. Apa yang pertama buah roh itu adalah kasih. Nah, kasih itu artinya adalah apa? Yang pertama, kita harus mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah sukacita. Nah, di sini dikatakan apa? Tuhan Yesus ingin agar hati kita selalu ada sukacita. Setiap hari apapun yang terjadi kita tetap sukacita. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bagaimana kakak-kakak? Damai sejahtera itu artinya adalah apa? Memberikan hati yang tenang yang tidak akan hilang oleh apapun juga. Nah, kita tidak perlu khawatir karena apa? Bila kita memiliki yang namanya damai sejahtera. Kemudian buah roh selanjutnya itu adalah apa? Kesabaran. Nah, kesabaran ini artinya apa? Kakak-kakak guru sekolah minggu. Kesabaran ini artinya adalah apa? Tahan menderita, sanggup menunggu atau menanti sesuatu tanpa marah-marah atau yang namanya jengkel. Makanya sabar ini ya susah lah ya. Makanya orang mengatakan sabarku ada batasnya. Wah, kalau sabar ada batasnya itu nggak sabar lagi ya. Seharusnya sabar tuh ya sabar aja seperti itu ya. Tapi kalau kita manusia ya cenderungan kita ya memang susah seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya kebaikan. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang baik hati kepada kita, maka kita pun harus berbuat kebaikan seperti Tuhan. Nah, perbuatan baik ini tentu akan membawa dampak positif bukan cuma bagi diri kita ya kakak-kakak, tetapi juga bagi orang lain. Nah, selanjutnya daripada buah roh ini adalah apa? Ada yang namanya kemurahan. Nah, apa itu kemurahan? Kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kemurahan itu artinya adalah apa? Sikap baik yang ditandai dengan kerelaan untuk memberi. Tidak pelit, pengasih, penyayang, dan juga suka menolong orang lain. Nah, seandainya kita semua melakukan hal ini kepada semua orang, maka alangkah indahnya dunia tempat kita ini tinggal. Lanjut. Ya, adalah kesetiaan. Sorry Kak Titin, kalau gambar ya. Saya lanjut baca materi, sorry. Oke, kesetiaannya apa artinya?
Nah, kesetiaan itu artinya adalah keteguhan hati, ketaatan, ataupun kepatuhan kita dengan iman. Nah, iman adalah percaya kepada Allah. Saat kita berdoa, kita percaya bahwa Allah benar-benar mempedulikan dan memelihara kita. Nah, iman itu berarti kita tidak pernah yang namanya meragukan Tuhan. Selanjutnya ada kelemah lembutan. Lemah lembut artinya adalah sikap ramah, tidak marah. Nah, orang-orang yang punya sifat lemah lembut ini sekali-kali tidak akan berusaha untuk melebihi orang lain. Ia melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya hanya karena Yesus menghendaki hal itu. Nah, kemudian buah roh yang ke-9 ataupun yang terakhir adalah apa? Penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini coba kita lihat ya di gambar ke-10 itu apa? Kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Nah, misalnya apa? Kita ingin punya makanan lebih banyak. Nah, kita harus menahan diri, kita harus belajar berbagi dengan orang lain. Nah, kemudian jikalau kita bermain dengan orang lain kita kalah, maka kita menahan diri untuk tidak marah. Seperti itu ya, kakak-kakak. Nah, disinilah kakak-kakak bisa mengajarkan kepada adik-adik ataupun anak-anak sekolah minggunya bagaimana buah roh yang dimiliki oleh orang percaya ketika hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Nah, karena itu mari kita mengajak adik-adik kita untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan melawan segala keinginan yang jahat. Maka Tuhan akan menuntun adik-adik kita supaya hidup dalam pimpinannya. Tekankan kepada adik-adik kita, mau nggak mereka berbuah dalam kehidupan mereka? Ya, oke, lanjut. Nah, kalau aktivitas yang ditawarkan kami pada saat ini adalah apa? Menempelkan buah roh seperti itu ya. Coba perhatikan kakak-kakak, ini buah apa? Ini buah anggur seperti itu ya. Di bawah itu ada 9 bulir. Silakan ditulis kasih, misalnya seperti di buah anggur pertama, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemudian apa? Silakan ditempelkan di buah yang ada disediakan. Dan supaya buahnya itu bisa lebih cantik, kakak-kakak itu bisa diwarnai dengan warna-warna yang bagus. Lanjut. Ya, nah ini suplemen untuk kelas tengah. Seperti itu ya. Nah, untuk kelas tengah ini kakak-kakak guru sekolah minggu, ya silakanlah bisa lah menyiapkan tanaman yang hidup, apa segala macam. Nah, kemudian bisa juga kakak-kakak menyediakan gambar buah seperti apel, jeruk, anggur, mangga, dan lain sebagainya. Dan kemudian di situ kakak-kakak juga bisa mengajarkan kepada adik-adik bagaimana bahwa setiap buah atau gambar buah itu dituliskan 9 nama buah roh. Kemudian tuliskan ayat yang sesuai dengan buah roh tersebut ya. Kalau kasih itu coba di sini Kak ada di dalam buku 3B jilid 1 itu halaman 185 untuk panduannya seperti itu. Kalau buah roh seperti kasih itu di dalam 1 Korintus pasal 13. Kemudian sukacita itu ada dalam Nehemia pasal 8 ayat 30. Kemudian damai sejahtera itu contohnya ada di dalam mana? Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kemudian kalau untuk kesabaran itu ada di dalam Mazmur 37 ayat 7. Kemurahan itu ada dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Kemudian kebaikan itu ada dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26. Kemudian kesetiaan itu ada dalam Kejadian pasal 39 ayat 41. Kelemah lembutan itu ada dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11. Dan terakhir, pengendalian diri itu ada di dalam Amsal pasal 16 sampai yang ke-32. Nah, kemudian untuk isi ceritanya itu kakak-kakak itu sama seperti anak kelas kecil tadi ya. Dijelaskan seperti itu bagaimana sifat-sifat daripada masing-masing buah roh itu. Lanjut. Nah, kakak-kakak, untuk aktivitas di sini kita bermain apa namanya itu di sini ya kakak guru sekolah minggu. Di sini kita membawa buah anggur dengan namanya menggunakan sendok. Nah, tapi kalau misalnya cara yang paling sederhana itu masih ingat lari kelereng kakak-kakak? Ya, lari kelereng seperti itu. Jadi buah anggur ini anggaplah seperti kelereng, ditaruh di dalam sebuah sendok apa segala macam. Kemudian bahasanya seperti balap lari seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada buah yang jatuh itu tidak boleh diambil. Nah, di sini kakak-kakak dalam permainan ini menjelaskan bahwa roh itu
harus penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Dan ini tentu permainan yang sangat menyenangkan. Kecuali kalau kita ya sayang dengan buah anggurnya apa segala macam seperti itu ya, ya silahkanlah bisa mengganti dengan yang lain. Oke, lanjut ke Titin. Ya, kalau kelas besar itu ya kurang lebih lah seperti yang sudah dijelaskan di dalam materi yang untuk kelas kecil dan juga kelas tengah tadi. Kakak-kakak, ya selanjutnya ke Titin. Nah, untuk aktivitas buah rohnya itu silahkan ya ada di sini. Berikan satu buah roh yang sudah dituliskan pada sebuah karton atau pada masing-masing kelompok atau lebih. Mintalah secara berkelompok membaca Lukas 6 ayat 24. Kemudian pelajarilah masing-masing buah roh berdasarkan dengan Alkitab. Tadi sudah dijelaskan ya, kakak-kakak guru sekolah minggu di dalam kelas tengah itu, di halaman 185, kalau kasih itu 1 Korintus pasal 13, sukacita itu Nehemia pasal 8 ayat 30. Kemudian silahkan sediakan waktu bagi anak-anak sekolah minggu agar mereka menjelaskan bagaimana buah itu bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar mereka, dan buatlah sebuah sketsa tentang bagaimana buah itu akan dipasang dalam kehidupan kita. Nah, ini juga perlu persiapan ya kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadi kira-kira 10 menit sebelum kelas itu selesai, mintalah satu anak untuk datang ke setiap kelompok dan membagikan kesaksian mengenai buah yang ada dalam kelompok mereka dan bagaimana buah itu bisa dilihat oleh orang lain. Ya, selanjutnya kakak. Astaga, ternyata sudah habis ya. Aduh, nggak terasa ya kakak ya. Atau udah ada yang merasa bosan ya PKP-an seperti itu. Maaf kakak-kakak ya, tadi saya mau menjelaskan lebih lama, ini ada 68 slide seperti itu ya. PowerPoint sudah saya siapkan. Jadi ada beberapa bahan itu terpaksa saya skip ya. Karena saya hampir lupa kakak tadi ya. Pemerintah Happy mengingatkan itu cuma 1 jam saja waktu untuk yang namanya memaparkan bahan ajar seperti itu. Mohon maaf saya ngomongnya agak seperti nge-rap seperti ya, cepat ya. Karena kalau tidak demikian itu tidak terkejar bahan ajar yang disampaikan seperti itu. Nah, tapi sekali lagi kakak-kakak yang ingin mempelajari lagi itu bisa dilihat di dalam suplemen yang sudah kami bagikan dengan di buku 3B jilid 1, dan juga nantinya mungkin Kak Titin ataupun admin nanti bisa membagikan link pertemuan kita pada hari ini yang akan di-sharekan di YouTube seperti itu untuk melihat kembali apa yang sudah dibagikan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kakak-kakak, ya, mohon maaf lah kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau segala macam seperti itu. Ya, Kak Titin juga saya sekali lagi berterima kasih ya sudah dibantu seperti itu ya untuk bikin background apa segala macam seperti itu. Nah, kemudian saya kembalikan lagi kepada Kak Sari. Silakan Kak Sari. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Tingge Triswendo, penuh semangat karena Kak Pendeta Tingge ini yang bagian tim kreativitas yang membuat aktivitas alat peraga ini juga bersama Ibu Pendeta Lia. Makanya beliau sangat teliti sekali, rinci sekali, dan penuh penjelasan lah karena ingin disampaikan semua ya, tapi waktu kita yang terbatas ini. Jadi bisa kakak-kakak pelajari lagi ya dalam suplemen yang sudah dibagikan di share di WA grup per wilayah masing-masing. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi di WA grup juga bisa, dan mungkin karena terbatas waktu kita. Dan terima kasih kakak-kakak yang sudah sampai saat ini masih bersama kami, dan selamat melayani bagi yang melayani ya setelah ini. Baik, kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kakak semua, Bapak Pendeta, Vikaris, ya, Ketua SPA, KPA, bahkan ada Ketua Resat juga yang berada bersama kami. Terima kasih banyak. Ketua KPA dan rekan-rekan pengurus juga. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Pendeta Tingge Triswendo. Terima kasih. Baik, doa penutup, mohon kesediaan dari Ibu Pendeta Lia Apriliani MTH. Kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena pertemuan kami bersama-sama dengan KPA, bukan juga guru sekolah minggu
yang melayani di sekolah minggu di GKE boleh berlangsung pada sore hari ini. Kami sudah bersama-sama belajar mempersiapkan diri untuk pelayanan yang akan kami kerjakan bersama-sama pada sepanjang bulan Mei. Biarlah segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Tinggai, tidak berlalu begitu saja, tapi juga itu semua boleh bermanfaat bagi setiap guru sekolah minggu dalam pelayanan yang boleh mereka kerjakan. Berkati dalam setiap persiapan dari setiap guru-guru sekolah minggu di GKE dalam rangka boleh mempersiapkan setiap pelayanan dengan baik, sehingga mereka juga boleh melayani anak-anak dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur untuk kesempatan bagi mereka untuk boleh ikut bersama. Kami berterima kasih karena tuntunan pimpinan Tuhan, dan biarlah kami terus bersemangat, terus bersukacita, untuk kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga melayani Tuhan melalui pelayanan anak di Gereja Kalimantan Evangelis ini. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Amin.